Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak ataupun Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh faktor iklim terhadap penyakit karet dan metode peramalan epidemi. Saya Nadari Wicaksono dengan NIU 10783 sebagai ketua kelompok. Dan berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Wiwit Agastya dengan NIF 10640. Saya Vini Alivia Patmapuspita dengan NIU 10761. Dengan saya Yasa Alaya Anas dengan NIF 10824. Saya Nur Khairuniza Salsabila, NIU 10921. Dan saya Zawa Aulia Cesaria Nugroho dengan NIU 10776. Saya Rama Saputra dengan NIU 10814. Saya Riki Setiawan dengan NIU 10605. Saya Rasela Caesari Gesa Sabila dengan NIU 10878. di sini saya akan memandu presentasi ini bersama 8 anggota lainnya yang akan memaparkan setiap bagian materi. Presentasi ini akan menjelaskan faktor iklim yang mempengaruhi penyakit pada tanaman karet, teknologi pendukung untuk pemantauan iklim, metode peramalan penyakit, hingga kesimpulannya. Mari kita mulai dengan penjelasan mengenai pengaruh faktor iklim terhadap penyakit karet. Untuk itu, saya persilahkan anggota pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Nanda atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu pada perkembangan penyakit karet. Suhu memiliki peran penting dalam perkembangan patogen yang menyerang eh, tanaman karet. Suhu yang optimal mendukung inkubasi patogen seperti Corinospora dan Colletotrichum untuk berkembang pada waktu tertentu. Dengan suhu yang sesuai ini, infeksi patogennya dapat berlangsung lebih cepat dan merambat lebih banyak. Selanjutnya, pengaruh yang kedua yaitu pengaruh kelembapan. Kelembapan juga berpengaruh besar pada penyebaran penyakit karet. Kelembapan tinggi mendorong sporulasi patogen dan meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit. Tingkat kelembapan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas patogen. Selain pengaruh kelembapan dan pengaruh hujan, selain pengaruh suhu dan pengaruh kelembapan, terdapat pengaruh curah hujan. Curah hujan juga menjadi faktor iklim yang signifikan. Musim hujan yang panjang menyebabkan epidemi penyakit lebih cepat berkembang. Kondisi yang lembab menjadi lingkungan ideal bagi patogen, khususnya untuk mendukung penyakit akar. Untuk memudahkan pemantauan faktor iklim, digunakan teknologi Automatic Weather Station atau AWS. AWS memungkinkan pemantauan iklim secara otomatis dan real-time, sehingga prediksi epidemi penyakit pada tanaman karet dapat dilakukan lebih akurat. Baik, selanjutnya metode peramalan penyakit daun. Peramalan penyakit daun dilakukan dengan model analisis suhu dan kelembapan, menggunakan fungsi TE dan metode pengamatan iklim. Model prediksi ini berfokus pada durasi kelembapan tinggi, yaitu sekitar 90% untuk memprediksi serangan penyakit pada daun. Kemudian ada metode peramalan penyakit akar. Penyakit akar diprediksi dengan pengamatan jumlah tanaman mati sebagai indikator awal. Dengan menggunakan model regresi yang lebih kompleks, peramalan ini bertujuan untuk memprediksi laju infeksi pada akar tanaman karet secara lebih efektif dan akurat, serta membantu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selanjutnya, metode peramalan penyakit batang atau cabang.
Metode ini memanfaatkan data curah hujan yang berkaitan dengan perkembangan penyakit seperti kanker batang. Dalam metode ini menggunakan kurva sigmoid atau S-curve untuk memprediksi laju infeksi yang terjadi pada batang dan cabang tanaman karet. Kurva sigmoid adalah kurva berbentuk S yang menunjukkan laju pertumbuhan dari fase latensi lambat, fase eksponensial cepat, dan fase stasioner melambat. Dengan kurva ini, pola infeksi tingkat perkiraannya akan lebih akurat karena sesuai dengan data curah hujan yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan patogen. Dari penjelasan teman-teman, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara faktor iklim dan perkembangan penyakit pada tanaman karet sangat penting untuk memahami strategi manajemen penyakit. Dengan metode prediksi berbasis iklim, kita dapat melakukan antisipasi dini sehingga risiko epidemi dapat diminimalisir. Indonesia memiliki kondisi iklim yang sangat kondusif bagi perkembangan berbagai jenis penyakit yang menyerang tanaman karet. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi iklim yang demikian memungkinkan patogen dan hama untuk berkembang dengan cepat, sehingga menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan tanaman karet. Saat ini, tercatat lebih dari 22 jenis penyakit yang dapat menyerang berbagai bagian tanaman karet, termasuk akar, batang, dan daun. Beberapa penyakit utama yang menjadi perhatian khusus adalah penyakit akar putih, kekeringan pada alur sadap, dan penyakit gugur daun, yang semuanya berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil karet. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah memberikan pemaparan, serta kepada para hadirin yang dengan antusias menyaksikan presentasi ini. Kami berharap informasi yang telah kami sajikan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana faktor iklim mempengaruhi perkembangan penyakit pada tanaman karet, serta pentingnya metode peramalan epidemi untuk mitigasi dini. Semoga materi ini bermanfaat dan mampu mendukung langkah-langkah manajemen dalam menjaga produktivitas perkebunan karet. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati siap untuk menjawab. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.